Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita nikmat iman, nikmat Islam serta kesempatan untuk berkumpul dalam majelis yang insya Allah penuh keberkahan ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang singkat ini, marilah kita bersama-sama merenungkan satu tema penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, yaitu meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingatkan Allah. Ayat ini menegaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah uswatun hasanah, teladan terbaik dalam seluruh aspek kehidupan. Jemaah yang dimulakan Allah, salah satu hal utama yang harus kita teladani adalah akhlak beliau. Bahkan ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Rasulullah, beliau menjawab, akhlak beliau adalah Al-Quran. Artinya, seluruh perilaku Nabi Muhammad adalah cerminan dari ajaran Al-Quran. Beliau adalah pribadi yang jujur, amanah, penyabar, pemaaf, dan sangat lembut kepada umatnya. Bahkan kepada orang yang menyakitinya pun beliau memilih maafkan. Coba kita bertanya pada diri kita, sudahkah kita menjaga lisan seperti Rasulullah? Sudahkah kita memaafkan orang lain dengan lapang dada? Sudahkah kita berlaku jujur dalam pekerjaan dan amanah? Meneladani Rasulullah bukan hanya dalam ibadah, tapi juga dalam akhlak sehari-hari, di rumah, di sekolah, di tempat kerja, dan di masyarakat. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah adalah pemimpin besar, kepala negara, panglima perang, tetapi kehidupan beliau sangat sederhana. Pernah satu ketika beliau tidur di atas tikar kasar hingga membekas di tubuhnya. Padahal jika beliau mau, Allah mampu memberikan kemewahan dunia kepadanya. Namun beliau memilih hidup sederhana agar menjadi teladan bagi umatnya. Di akhir zaman sekarang, ketika gaya hidup sering diukur dari harta dan penampilan, kita perlu kembali belajar dari Rasulullah tentang qanaah, merasa cukup atas apa yang Allah berikan. Bukan berarti kita tidak boleh kaya, tapi jangan sampai harta menguasai hati kita. Jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling dijamin masuk surga, tetapi beliau tetap paling rajin beribadah. Sholat malamnya panjang hingga kakinya bengkak. Ketika ditanya mengapa beliau beribadah begitu sungguh-sungguh padahal dosanya telah diampuni, beliau menjawab, tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Ini pelajaran besar bagi kita. Kadang kita merasa sudah cukup dengan sholat wajib, padahal Rasulullah mencontohkan ibadah yang lebih dari sekedar kewajiban. Mari kita mulai meneladani beliau, menjaga sholat 5 waktu, membiasakan sholat sunnah, membaca Al-Quran setiap hari, dan memperbanyak sholat. Hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah sangat peduli kepada fakir miskin, anak yatim, dan orang yang lemah. Beliau tidak pernah menolak orang yang meminta bantuan. Beliau bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Menjadi pengikut Rasulullah berarti menjadi pribadi yang membawa manfaat, bukan menjadi beban apalagi membawa mudarat. Mari bertanya, apa manfaat kita bagi keluarga? Apa kontribusi kita untuk masyarakat? Apa kebaikan yang sudah kita tebarkan hari ini? Jemaah yang dirahmati Allah, kehidupan Rasulullah penuh dengan ujian. Dihina, dicaci, dilempari batu di Taif, bahkan keluarganya wafat satu persatu. Beliau tidak pernah membalas dengan kebencian.
Justru beliau malah mendoakan agar kaumnya diberi hidayah. Hari ini ketika kita diuji dengan masalah ekonomi, keluarga, pekerjaan, atau kesehatan, ingatlah bahwa Rasulullah lebih berat ujiannya, tetapi beliau tetap sabar dan tawakal. Meneladani Rasulullah berarti tidak mudah mengeluh, tidak mudah putus asa, dan tetap husnudzon kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, meneladani Rasulullah bukan hanya dengan memperingati maulidnya, bukan hanya dengan memperbanyak sholawat, meskipun itu sangat baik, tetapi yang lebih penting adalah menghidupkan sunnah dan akhlaknya dalam kehidupan nyata. Mari kita mulai dari hal kecil, seperti contoh, jujur dalam ucapan, disiplin dalam ibadah, lembut dalam berbicara, sabar dalam menghadapi masalah, dan peduli terhadap sesama. Semoga Allah SWT menjadikan kita umat yang benar-benar mencintai Rasulullah, bukan hanya lisan, tapi juga dalam perbuatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi pengingat bagi diri saya pribadi dan bagi kita semua. Sebelum saya pamit, ada sebuah pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Khairul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.